Kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari The 101 Surya Kencana Bogor di Lounge Teras Gelis. Ini enak banget cemilannya. Enak ya Pak ya? Enak. Ini bahan dasarnya talas ya? Talas. Ternyata talas bisa dibikin cemilan sekranci ini dari The Lounge Teras Gelisnya. Enak nih, beneran. Sebelum kita ngobrol lagi, lanjut bahas meningkatnya tawuran di Kota Bogor yang mengakibatkan korban jiwa di awal tahun ini. Saya ada info seputar event di Kota Jakarta. Nih, kita lihat dulu infonya. Tuh dia infonya. Jadi jangan lupa datang ke event di Jakarta minggu ini ya. Ini saya sambil ngunyah nih. Mohon maaf ya Pak. Enak banget ini tapi cemilannya. Saya mau nanya lagi ke Pak Mulya selaku Ketua MKKS. Pernah ada koordinasi yang intens dan rutin mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali antara pihak sekolah dengan guru-guru, khususnya sekolah-sekolah yang memang rutin juga menjadi langganan tawuran, Pak? Pernah ada pertemuan orang tua murid dengan sekolah? Baik. Dan pihak Diknas mungkin? Iya. Tanpa melihat sasarannya sekolah yang dianggap sebagai rutin tawuran, sebenarnya setiap sekolah sudah menyusun program tentang pembinaan terhadap siswanya. Baik dari mulai awal tahun pelajaran, kemudian saat-saat mengisi liburan antar semester dan liburan akhir tahun. Itu selalu ada ya? Selalu ada proses pembinaan terhadap siswa ya. Oke. Selain ekskul yang dikembangkan di sekolah kan semua memberikan fasilitas untuk anak-anak menyalurkan hobi dan bakatnya. Namun kembali lagi bahwa kondisi ini kan banyak faktor yang berpengaruh terhadap anak-anak yang menyebabkan apakah itu dari kondisi orang tua yang memang kalau saya perhatikan selama ini ya cenderung memang dari kelas menengah ke bawah Pak Reza ya. Oke. Iya, kelas menengah ke bawah yang indikasinya selalu melaksanakan tawuran. Kurang perhatiannya dari sisi mana? Nah, kemudian dari level kepala sekolah sampai pembina siswa yang saya katakan tadi masuk di kelompok satuan tugas pelajar Kota Bogor, itu selalu kita adakan semacam bukan hanya nunggu setelah kejadian. Preventif itu dilakukan pertemuan-pertemuan pembina siswa dan lain sebagainya sampai kepada level sekolah memanggil orang tua siswa. Itu kan sudah agenda rutin sebetulnya dari mulai awal tahun pelajaran, tengah semester, akhir semester, dan akhir tahun pelajaran itu pihak sekolah selalu bertemu dengan orang tua dan mungkin sebenarnya sudah bisa dicermati anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mendapat perhatian seperti itulah yang barangkali saat orang tuanya dipanggil pun diundang untuk ikut pertemuan di sekolah ya mungkin jarang hadir. Nah kondisi-kondisi ini yang barangkali seperti tadi Pak Reja juga katakan harusnya bangun tahajud orang tua jam 1 saat anaknya keluar. Nah mungkin saja dari keluar rumahnya juga nggak tahu Pak Reja dari awal. Dan bisa jadi anak itu memang nggak pulang ke rumah. Jadi memang sulit ya. Kadang-kadang setelah kejadian pun untuk menghubungi orang tua itu tidak mudah. Karena tidak sedikit yang belakangan setelah terciduk melaksanakan tawuran di lokasi mana, kan orang pertama yang ditelepon adalah kepala sekolah. Dari pihak manapun yang menciduk anak-anak itu. Pihak sekolah langsung menghubungi orang tua. Dan sangat sulit, kadang-kadang akhirnya jadi sekolah lagi yang menyelesaikan masalah anak-anak itu. Peran orang tuanya hampir setelah kejadian pun hampir tidak ada, walaupun tidak 100% seperti itu. Pelarangan atribut segala macam itu memang dilarang di lingkungan sekolah dan sekitarnya? Sangat dilarang. Oh sekarang pun sudah dilarang? Sudah dilarang. Bahkan kita, jangankan atribut, perlengkapan mereka dari mulai gesper, mereka wajib menggunakan gesper. Namun kepala gespernya itu harus yang betul-betul wajar, itu dilihat sebetulnya. Karena ada anak yang sengaja pakai gesper yang kepala besi besar itu, ya itu tadi modal buat mereka tawuran. Saat dia terdesak cabut gesper ya gitu. Makanya kita periksa sampai ke penggunaan perlengkapan seragam mereka. Ya apalagi atribut-atribut itu mereka nggak pernah berani gunakan. Cuma di luar, selalu dilakukannya di luar lingkungan sekolah. Ini yang sulitnya bagi kami pihak sekolah
mohon dukungan semuanya dari masyarakat, Pemda setempat, pihak-pihak yang berwajib membantu saat pemantauan di luar sekolah sudah tidak mungkin lagi kami lakukan gitu kan. Oke. Nah, itu barangkali yang utama gitu kan. Pak Reza, ada sanksi yang mungkin membuat jera nggak sih untuk kelompok ini, misalnya satu orang? Saya termasuk orang yang berulang kali mengatakan kalau kita sepakat bahwa anak-anak muda kita hari ini adalah generasi pemarah, kaum milenial yang sekaligus tanda petik liar, maka ayo kita perberat sanksinya. Kita punya yang namanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Spiritnya apa undang-undang ini? Pertama, pengesampingan sanksi. Jadi jangan utamakan sanksi, tapi rehabilitasi. Oke. Jangan lagi mengandalkan pendekatan hukum yang konvensional, tapi kalau perlu lakukan diversi. Apa yang ingin saya katakan? Yuk, satu, kalau memang perbuatannya tak terampunkan, maka sanksinya harus diperberat. Konsekuensinya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus direvisi. Oke. Spiritnya bukan lagi peringanan, tapi pemberatan. Satu itu. Yang kedua, diversinya dioptimalkan. Diversi itu berarti penyelesaian kasus, penyelesaian masalah di luar persidangan gitu ya. Ya. Karena dilakukan di luar persidangan, maka sangat mungkin bahwa perlibatan atau pertanggungjawaban itu tidak hanya hadir dari si anak. Konkretnya, ketika ada anak tawuran, bawa ke kantor polisi, jangan hanya mereka yang dibawa. Orang tuanya dipaksa harus mengikuti setiap proses hukum yang berlangsung. Karena masih anak di bawah umur, semuanya masih tahu. Betul. Ya? Kalau perlu, teman-teman di kepolisian kan acap kali mengedukasi masyarakat dengan melakukan press conference. Hadirkan para orang tua pelaku ini untuk juga bisa memberikan permohonan maaf, pertanggungjawaban secara sosial kepada masyarakat banyak. Ya. Perlihatkan wajah mereka agar masyarakat tahu apakah ini sungguh-sungguh momen penyesalan yang diharapkan suatu saat akan muncul perbaikan atau seperti apa. Nah, pemberatan sanksi sekaligus optimalisasi terhadap diversi itu menurut saya merupakan pendekatan hukum positif yang sangat baik. Oke. Di samping itu menurut saya, dari tadi kan kita bicara profiling tentang pelaku ini ya. Sesungguhnya yang bisa dilakukan profiling tidak hanya pelaku, tapi lingkungan. Saya mau berteori sedikit, namanya bystander effect theory, teori efek orang lalu lalang. Teori ini ingin mengatakan lingkungan yang dipersepsi tak bertuan, lingkungan yang dipersepsi tidak karu-karuan, itu dalam waktu singkat bisa mengubah tabiat orang dari baik menjadi jahat. Bahan introspeksi loh ya. Ya. Adakah kemungkinan, saya pakai tanda tanya, adakah kemungkinan tata kota yang kurang optimal, penataan lingkungan yang kurang baik, memunculkan kesan di kepala anak-anak kita bahwa wilayah ini adalah wilayah tak bertuan. Oke. Wilayah ini adalah wilayah yang memang tidak ada ketertiban. Wilayah ini hukum tidak masuk ke dalamnya. Karena hukum tidak ada, karena persepsi tentang ketertiban tidak ada, maka mereka lenggang kangkung masuk ke sana. Oke. Nah, jadi tidak hanya berkutat pada pelaku, tapi barangkali rekayasa juga harus dilakukan terhadap faktor lingkungan. Oke, habis kita lanjut lagi diskusinya. Saya juga penasaran sebenarnya dari pemerintah Kota Bogor, ada program nggak sih untuk anak-anak pelajar dan remaja ini yang memang khusus untuk menyalurkan hal-hal ya di era dan umurnya mereka sebenarnya. Sama anggarannya berapa sih Pak? Kayak gitu juga kan pasti ngomongin duitnya berapa sih. Kalau mungkin tidak besar, ada bantuan swasta mungkin yang bisa masuk ke sana. Nanti kita bakal diskusi lagi soal ini, mengurangi atas tingkatnya tawuran pelajar di Kota Bogor. Tetap di Generasi Mecin, sok mangga ditampi Pak, ini Pak, kita sambil makan lagi Pak.